Kejutan datang dari Wahyu Iman Santoso dan kawan-kawan, saudara. Sempat kecewa dengan tuntutan jaksa, harapan publik dijawab ketegasan majelis hakim. Sambo CS divonis jauh lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebaliknya, kejujuran sang penguak fakta dihadiahi 1 tahun 6 bulan penjara. Kompak keluarga Yosua dan keluarga Eliezer menghaturkan terima kasih. Bersama saya Muhammad Syareza, nanti saya akan mengajak untuk 2 orang, yaitu Ibu Eliezer dan juga Ibunda dari Yosua Huta Barat untuk pertama kalinya akan berkomunikasi. Dan inilah episode akhir program Pengadilan Verdi Sambo selengkapnya untuk Anda. Pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti. Silakan berdiri. Turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Silakan berdiri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Silakan berdiri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kejaksaan Agung menyatakan vonis terhadap Richard Eliezer telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan sudah dipenjara sejak Agustus 2022 lalu. Masa hukuman Eliezer kini tersisa 1 tahun lagi. Manisnya keadilan disyukuri betul oleh sang penguak fakta. Berbulan-bulan menjalani persidangan, Richard Eliezer akhirnya menerima vonis hakim 1 tahun 6 bulan penjara. Bersabar, itulah yang kini harus dilakukan Eliezer. Pasalnya, ia tetap harus menjalani masa hukuman selama 1 tahun sejak ditahan Agustus 2022 lalu. Sehari pasca vonis, Ibunda Eliezer pun langsung datang ke Baris Krim Polri. Rineke Pudihang ingin memastikan kondisi putranya membaik. Apa yang sudah dilakukan oleh Eliezer selama persidangan, mulai dari penyidikan sampai persidangan hingga sampai selesai, sampai putusan, bisa menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena jujur itu masih lebih berharga. Harapan kami percaya bahwa Richard pasti akan bertugas kembali seperti dulu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menegaskan tidak mengajukan banding terhadap vonis Richard Eliezer. Keputusan ini mengartikan vonis hakim terhadap Eliezer sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Kejagung merasa sudah melihat keadilan dalam putusan hakim dari respon keluarga korban Yosua Huta Barat yang sudah memaafkan Eliezer. Richard Eliezer Budiang Lumiu, kami tidak menyatakan banding dan kami tidak banding. Ingkrahlah putusan ini sehingga mempunyai kekuatan tetap dengan pertimbangan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kata maaf, saya ulangin, korban ikhlas, dan ini sudah diwujudkan dalam pernyataan-pernyataan orang tua daripada almarhum Joshua. Tak hanya harus bersabar menjalani sisa masa hukuman selama 1 tahun, kini Eliezer juga harus menunggu giliran untuk menjalani sidang kode etik. Tim Liputan Kompas TV. Richard Eliezer sudah dianggap istimewa sejak memutuskan untuk menjadi penguak fakta. Mulai dari penyidik hingga majelis hakim memandang Eliezer bukan terdakwa biasa. Dengan hukuman di bawah 2 tahun penjara di kasus Yosua, mungkinkah sanksi Eliezer juga ringan di persidangan kode etik Polri?
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Hukuman Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah terjawab. Karena perannya sebagai penguak fakta, Eliezer divonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Setelah divonis ringan, kini publik ingin mengetahui masa depan Eliezer di kepolisian. Dipecat atau dipertahankan sebagai polisi karena menjadi penguak fakta dan korban perintah atasan. Kode etik bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak. Ada kemungkinan untuk balik ke Brimob lagi ya, Pak? Balik ke Brimob itu terbuka, Pak? Iya. Ya, peluang itu ada. Ahli psikologi forensik sekaligus peneliti ASA Indonesia Institute mengungkap Eliezer masih berpeluang berkarir sebagai anggota Polri. Vonis majelis hakim pun kurang dari 2 tahun penjara. Waktu itu Kapolri mengatakan bahwa kalau anggota yang terlibat kasus tipikor ini dihukum penjara lebih dari 2 tahun, maka yang bersangkutan akan diberhentikan alias dipecat dari Polri. Nah, dengan presiden semacam itu, saya bayangkan bahwa kalau ada anggota Polri yang terlibat pidana dan hukumannya di bawah 2 tahun, berarti dipertahankan karir dari kepolisian. Terlebih kalau kita bicara Richard Eliezer, hukumannya di bawah 2 tahun, 1 terpenuhi. Yang kedua, kalau kita ikuti rangkaian persidangan, kita paham betul bagaimana ternyata sistem peradilan pidana kita memang memberikan Richard Eliezer ini perlakuan yang istimewa. Dia bukan terdakwa sembarang terdakwa, tapi terdakwa yang budiman, terdakwa yang baik hati, terdakwa sekaligus justice kolaborator. Keterlibatan dia dalam situasi pidana pembunuhan berencana itu semata-mata karena adanya tekanan yang tidak mungkin dia elakkan dari atasannya, sekaligus kampanye pengaruh yang sedemikian kuat dari subkultur menyimpang yang lazim ada di dalam organisasi kepolisian. Nah, dengan situasi semacam itu, dengan status sedemikian rupa, maka sudah sepatutnya bagi Polri untuk tetap melihat Richard Eliezer ini sebagai aset ketimbang sebagai musuh, sebagai sumber daya manusia yang potensial ketimbang sebagai ancaman bagi runtuhnya reputasi Polri di mata publik. Alhasil, simpulan, Richard Eliezer sudah sepatutnya tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Eliezer memang bukan dianggap sebagai terdakwa biasa sejak awal kasus Sambo. Dan kini, apakah status Eliezer sebagai penguak fakta akan juga dihargai hakim sidang etik? Tim Liputan Kompas TV. Nestapa anak buah terseret kasus Sambo, tercatat 65 polisi diperiksa Inspektorat Khusus Polri. 3 diantaranya berpangkat jenderal. Usai jeda, kami kembali dengan informasi lengkapnya untuk Anda.